Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Khairina Nabila dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Program Studi Pendidikan Biologi. Nah, di kesempatan hari ini Khairina akan menjelaskan mengenai proposal studi literatur oleh mata kuliah Ekologi Fisiologi Hewan. Nah, hari ini kita akan membahas ini, yaitu pengaruh paparan pestisida terhadap sistem saraf pada tikus Rattus nervigicus. Adapun latar belakang dari penelitian ini, yaitu pestisida merupakan bahan yang digunakan untuk mengendalikan hama dalam dunia pertanian. Namun penggunaan pestisida juga dapat berdampak pada organisme lain, yaitu organisme non-target. Pestisida ini juga dapat mencemari lingkungan serta merusak sistem tubuh, karena pestisida ini sistem tubuh sensitif terhadap paparan pestisida. Nah, sistem tubuh yang paling sensitif itu adalah sistem saraf, karena zat kimia tersebut dapat mengganggu kerja neurotransmitter dan juga fungsi saraf itu sendiri. Nah, pada penelitian ini kita menggunakan tikus Rattus nervigicus sebagai hewan model, karena tikus tersebut itu memiliki fisiologinya yang cukup mirip dengan hewan mamalia lainnya. Dan juga tikus ini sering digunakan dalam penelitian untuk mempelajari efek dari suatu zat terhadap tubuh. Nah, jadi dalam penelitian ini didapati bahwa terdapat permasalahan, yaitu paparan pestisida ini diketahui memiliki beberapa dampak terhadap sistem saraf. Nah, salah satunya adalah penghambat kerja enzim asetilkolinesterase. Nah, enzim ini tuh sebenarnya berfungsi untuk mengatur neurotransmitter di sistem saraf. Nah, jadi jika enzim ini terhambat, maka neurotransmitter itu dapat menumpuk di sinaps saraf. Nah, hal ini tuh dapat memicu stres oksidatif pada sel saraf, jadi mengganggu koordinasi dan perilaku pada hewan. Dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yaitu bagaimana mekanisme pengaruh paparan pestisida terhadap sistem saraf pada tikus Rattus nervigicus. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis mekanisme pengaruh paparan pestisida terhadap sistem saraf tikus berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Nah, pestisida digunakan untuk mengendalikan hama, gulma, dan juga organisme pengganggu tanaman sehingga hasil pertanian dapat meningkat untuk diproduksi. Pestisida dapat berupa bahan kimia ataupun agen hayati seperti mikroorganisme dan juga virus. Namun, jika pestisida digunakan secara tidak tepat atau secara berlebihan, maka dapat mencemari tanah, air, dan udara di sekitarnya. Hal ini juga dapat berdampak pada organisme non-target itu tadi, serta berbahaya bagi kesehatan manusia karena adanya residu pestisida pada hasil pertanian. Jadi oleh karena itu, penggunaan pestisida ini harus dilakukan secara bijak dan juga sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan. Yang kedua yaitu sistem saraf. Sistem saraf berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan sekitarnya dan meresponnya melalui impuls saraf. Proses ini itu melibatkan neurotransmitter seperti asetilkolin. Nah, pestisida itu dapat masuk ke dalam tubuh itu melalui beberapa hal. Yang pertama itu melalui makanan, melalui pernapasan, dan juga bisa melalui kulit. Nah, setelah ia masuk ke dalam tubuh, pestisida itu bisa dapat cepat mencapai otak dan mempengaruhi sistem saraf. Apabila dia telah mempengaruhi sistem saraf, maka hal yang terjadi akan menghambat enzim asetilkolinesterase sehingga proses penghantaran impuls saraf menjadi terganggu. Nah, jadi hal ini tuh dapat sangat berbahaya karena dapat menyebabkan perubahan perilaku dan juga gangguan koordinasi gerak hingga kerusakan pada sel saraf. Nah, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat beberapa dampak yang telah disebabkan oleh penggunaan pestisida yang tidak bijak. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan pestisida pada tikus dapat menyebabkan berbagai perubahan fisiologis maupun perubahan perilaku. Tikus yang terpapar pestisida biasanya mengalami penurunan aktivitas dan juga berkurangnya nafsu makan serta menyebabkan penurunan berat badan.
Jadi pada dosis yang tinggi, paparan pestisida bahkan dapat meningkatkan angka kematian. Selain itu, paparan pestisida juga dapat menyebabkan perubahan pada jaringan organ dan juga pada metabolisme tubuh. Karena penurunan enzim kolinesterase tadi juga sering ditemukan dan berkaitan dengan penggunaan sistem saraf seperti tremor dan juga gangguan koordinasi pada geraknya atau koordinasi gerak. Selanjutnya yaitu metode. Nah, di dalam metode terdapat waktu dan tempat yang dimana penelitian ini dimulai dari bulan Februari hingga Maret tahun 2026 dengan latar tempat Universitas Riau. Metode yang digunakan yaitu metode studi kepustakaan ataupun studi literatur dengan objek mekanisme paparan pestisida pada sistem saraf tikus Ratus nervigicus. Adapun sumber data yang didapat yaitu data sekunder melalui jurnal nasional, jurnal internasional, buku fisiologi, dan juga laporan penelitian ilmiah yang berkaitan. Selanjutnya yaitu ada pengumpulan data. Pengumpulan data dalam metode ini sendiri yaitu menggunakan dokumentasi via Google Scholar, Garuda, dan juga ScienceDirect yang limit publikasinya 10 tahun terakhir. Dengan menggunakan kata kunci pestisida, sistem saraf, tikus Ratus nervigicus, dan juga asetikolesterase. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah format ringkas sintesis atau tabel pencatatan data yang berisi yang pertama nama peneliti dan juga tahun penelitian. Yang kedua jenis pestisida yang digunakan. Yang ketiga hasil atau temuan mengenai dampak pada sistem saraf tikus tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tahap analisis data. Tahap analisis data ini yang pertama adalah pengelompokan. Pengelompokan ini mengelompokkan jenis gangguan yang ditemukan dalam literatur, kemudian ada perbandingan. Perbandingan ini membandingkan hasil dari berbagai sumber atau hasil dari penelitian terdahulu. Yang ketiga itu ada identifikasi. Nah, jadi setelah kita kumpulkan, kita identifikasi, menentukan mekanisme utama sebagai penyebab gangguan terhadap sistem saraf pada tikus. Nah, yang selanjutnya itu ada penarikan kesimpulan. Setelah kita melakukan penelitian, maka kita dapat menyimpulkan hasil analisis secara keseluruhan dari penelitian yang telah kita lakukan. Selanjutnya ini merupakan daftar pustaka ataupun jurnal-jurnal acuan atau sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, cukup sekian presentasi mengenai proposal kegiatan saya pada pertemuan kali ini. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.